Bab 1143, Harga Setinggi Langit. Namun, dalam menghadapi penindasan mutlak seperti itu, sesedih apapun hanya bisa menahannya. Meskipun dia menjual semua aset real estate Woodland, juga tidak bisa mengumpulkan 10 triliun. Jadi, saat ini dia hanya bisa melihat Sean memenangkan lahan itu tanpa daya. Tuan Seth, ayo naikkan harganya. Theo yang berada di samping Sean sengaja memancing. Wajah Seth merah tersipu. Dia tidak pernah dipermalukan seperti hari ini. Terakhir kali adalah ketika dia berada di kota Riverfall saat dia menghadiri upacara peletakan batu pertama di daerah pengembangan. Alhasil, dia ditahan di luar pintu. Kali itu juga karena Sean. Sedangkan kali ini juga karena Sean. Amarah dalam hati Seth berkobar. Tuan Lane menawarkan 10 triliun. Apa ada bos lain yang ingin menawar dengan harga lebih tinggi? Pembawa acara wanita menghadap hadirin dan bertanya secara formalitas. Sebenarnya, dalam hatinya juga tahu bahwa di depan harga yang ditawarkan oleh Sean, setiap bos perusahaan properti harus menundukkan kepalanya dengan suram. Benar saja. Di antara ratusan hadirin, tiada satu pun yang menjawab, semuanya menundukkan kepala. 10 triliun pasti bisa mendominasi semua orang. 10 triliun, sekali. 10 triliun, kedua kali. 10 triliun, ketiga kali. Selamat untuk Tuan Lane, selamat untuk perusahaan Tuan Lane. Padahal pembawa acara wanita itu ingin menyebut nama perusahaan Sean, tetapi sekarang dia baru menyadari bahwa dirinya sama sekali tidak tahu nama perusahaan Sean. Plap, plap, plap. Ratusan orang bertepuk tangan dengan meriah. Namun, kata-kata pembawa acara wanita itu malah mengingatkan Seth dan Chet. Tunggu. Boleh tahu apa nama perusahaan Tuan Lane? Kenapa selama ini kami tidak pernah mendengar real estate milik Tuan Lane? Seth perlahan menoleh dan bertanya pada Sean. Mendengar pertanyaan Seth, orang lain juga mengangguk setelah merenung selama beberapa detik. Meskipun cara penawaran heroik Sean sebelumnya benar-benar mengejutkan mereka. Namun, sampai sekarang mereka masih belum mengetahui latar belakang Sean. Bahkan, mereka tidak tahu apa nama perusahaan Sean. Maka itu, ada orang berpikir, apakah Sean benar-benar kaya atau hanya berpura-pura kaya? Jika Sean tidak punya uang dan hanya membual di sini, tentu saja dia berani berteriak sembarangan, bahkan berteriak sampai 20 triliun. Ini. Ketika pembawa acara wanita mendengar hal itu, dia juga bingung. Sebab, mereka yang bisa datang ke sini hari ini semuanya adalah tokoh terkemuka. Para bos yang berpartisipasi dalam pelelangan membutuhkan verifikasi modal. Jadi, orang yang dapat memasuki aula mesti bukan orang biasa. Pembawa acara wanita itu tidak tahu bagaimana Sean masuk ke sini. Kalau semua orang sangat tertarik dengan perusahaan Tuan Lane, izinkan aku memperkenalkannya. Kemarin, Real Estate Lane baru saja didirikan di ibu kota selatan. Perusahaan baru, mohon para hadirin tunjuk ajar. Theo perlahan berdiri dan memperkenalkan perusahaan yang baru saja didirikan Sean kepada semua orang. Oh iya. Dalam daftar peserta hari ini terdapat Real Estate Lane. Pembawa acara wanita itu segera mengangguk dan mengingat nama perusahaannya. Sekarang, Seth tidak bisa berkata apa-apa lagi. Padahal dia berpikir untuk menyulitkan Sean dengan identitasnya yang tidak jelas. Namun, sekarang dia malah membantu Sean. Awalnya, tidak ada yang tahu apa Real Estate Lane. Jika Sean sendiri yang memperkenalkannya, malah akan terlihat sedikit sengaja. Namun, pertanyaan Seth memberi Sean kesempatan untuk memperkenalkan perusahaannya. Sekarang, mungkin seluruh industri properti di ibu kota selatan sudah mengenal Sean dan Real Estate Lane. Memikirkan hal itu,
Seth tidak sabar untuk menampar dirinya 2 kali. Dirinya tidak hanya menyediakan lahan untuk Sean, juga memberi Sean kesempatan untuk mempromosikan perusahaannya. Seth tiba-tiba menemukan bahwa semua yang dia lakukan adalah membuat persiapan untuk Sean. Dia hanya berperan sebagai pembantu Sean. Makin dipikirkan, Seth merasa makin marah. Dia berdiri dan meninggalkan aula. Chad, Samantha dan yang lainnya juga memelototi Sean sambil berjalan keluar. Plap, plap! Setelah Seth dan yang lainnya pergi, tidak tahu siapa yang memimpin untuk bertepuk tangan. Kemudian, suara tepuk tangan terdengar seperti guntur. Awalnya, saat Seth berada di tempat, orang-orang ini tidak begitu terbuka saat merayakan Sean. Bagaimanapun, Seth sudah lama berbisnis di ibu kota selatan dan temannya tidak sedikit. Orang-orang itu takut akan keberadaan Seth, sehingga mereka tadi hanya bertepuk tangan secara formalitas. Sekarang Seth sudah pergi, tentu saja mereka tidak ragu-ragu lagi. Hendak saja bertepuk tangan dengan gemuruh. Selamat Tuan Lane! Selamat Tuan Lane! Para bos besar perusahaan properti yang duduk di sekitar Sean segera mendekati. Bagi rubah-rubah licik ini, mengambil inisiatif untuk berteman dengan orang-orang hebat bukanlah hal yang memalukan. Siapa yang mengambil inisiatif, dia akan memiliki kesempatan. Jadi, mereka semua mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Sean. Proyek lahan ini memang tidak kecil. Kualifikasi real estate Lane masih sangat rendah, belum tentu mampu mengendalikannya. Jadi, kelak aku mungkin membutuhkan bantuan kalian. Sean sangat rendah hati dan berkata sambil tersenyum. Usai berbicara, banyak orang segera mengedipkan matanya. Semuanya bisa mendengar maksud dari kata-kata Sean. Meskipun Sean bilang kelak bakal membutuhkan bantuan mereka, tetapi siapa yang tidak tahu itu hanyalah basa-basi. Maksud dari kata-kata ini adalah real estate Lane mungkin tidak sanggup mengolah lahan yang sebesar ini, jadi rela berbagi untung dengan mereka. Siapa yang bisa menolak hal sebaik itu? Oh, tidak masalah. Ini jelas tidak bermasalah. Tuan Lane, ini kartu namaku. Dalam sekejap, puluhan kartu nama diserahkan ke Sean. Apalagi ada orang langsung berdiri dan mengelilingi Sean seperti bintang yang mengelilingi bulan. Selain itu, banyak orang yang ingin menyapa Sean, tetapi mereka tahu bahwa mereka kurang berkualifikasi, sehingga tidak mau memalukan diri. Aku umumkan bahwa acara tender kali ini telah berakhir dengan sempurna. Terima kasih atas dukungan para bos dan terima kasih atas kontribusi kalian semua untuk pembangunan ibu kota selatan. Silakan pergi ke ruang perjamuan untuk istirahat sebentar. Penyelenggara telah menyiapkan jamuan sederhana, silakan dinikmati. Seusai pembawa acara berbicara sambil tersenyum, para hadirin bertepuk tangan lagi. Selanjutnya, ada karyawan khusus membawa semua orang ke ruang perjamuan. Awalnya, para presiden direktur ini pasti tidak punya waktu untuk makan di sini. Namun, ketika mereka melihat Sean akan pergi, mereka segera berubah pikiran dan mengikutinya. Sedangkan Theo pergi bersama pejabat dari perusahaan lain yang memenangkan lelang pergi mengurus administrasi. Jenderal, aku tidak sempat bertanya apa uang yang kita habiskan hari ini sedikit sia-sia. Hans datang ke sisi Sean dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena dalam hatinya, Sean mungkin bisa mengalahkan grup Woodland dengan tawaran 7 triliun. Sama sekali tidak perlu menaikkan harga hingga 10 triliun. Dalam hati Hans, Sean berbuat seperti itu sama saja menyia-nyiakan beberapa triliun. Terkadang uang sekecil apapun akan menjadi suatu pemborosan. Terkadang uang sebanyak apapun akan sangat setimpal dengan hasilnya. Tatapan Sean terhadap Hans sangat mendalam. Bab 1144 Dewa Rezeki. Mendengar itu, Hans mengulurkan tangan dan menggaruk kepalanya. Dia tidak mengerti kata-kata Sean. Jenderal,
Saya tahu bahwa uang hanyalah serangkaian angka bagi Anda. Tapi ini beberapa triliun. Makin dipikirkan, Hans merasa makin sakit hati. Bagaimanapun, itu beberapa triliun bukan puluhan ribu. Bagi kebanyakan orang, mungkin seumur hidup mereka tidak bisa mendapat uang 200 miliar. Hari ini, Sean menyia-nyiakan uang sebanyak beberapa triliun. Bagaimana Hans tidak merasa sakit hati? Meskipun Hans tahu bahwa Sean sengaja menggunakan cara tegas untuk mendominasi real estate Woodland. Namun, 10 triliun benar-benar tidak perlu. Selagi hidup, kamu harus ingat. Hidup bukan hanya demi uang. Tapi kalau orang ingin bertahan hidup, benar-benar tidak bisa luput dari uang. Uang adalah kunci dari segalanya. Sean berjalan sambil menjawab. Mendengar Sean berkata seperti itu, setelah hening beberapa detik, Hans mengangguk setuju. Sebelumnya, dia juga tidak punya konsep uang dan merasa yang penting cukup pakai saja. Namun, sejak pensiun, akhirnya dia tahu betapa pentingnya uang. Masalahnya, Sean juga tahu bahwa uang itu penting, kenapa dia menyia-nyiakannya begitu banyak. Nanti, kamu akan tahu. Sean menatap orang-orang di sekitarnya dan menjawab dengan singkat. Hans tertegun 2 detik, lalu mengangguk ringan. Meskipun Sean tidak memberinya penjelasan kenapa menghabiskan uang sebanyak itu. Akan tetapi, dari kata-kata Sean, dia sudah mengetahui beberapa pemikiran Sean. Hari ini menawarkan 10 triliun bukanlah demi bersaing dengan Seth. Sebaliknya, ada alasan yang lebih dalam. Namun, Hans belum bisa menebaknya saat ini. Saat ini, Sean berjalan ke depan dengan tangan di belakang punggung dan senyuman di bibirnya. Seth mengira bahwa Sean sedang menantangnya, sehingga menawar terus-menerus. Nyatanya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Sean sama sekali tidak memandang grup Woodland. Paling hanya menganggap mereka sebagai batu loncatan. Tuan Lane. Tiba-tiba, seorang wanita berusia sekitar 30 tahun perlahan menghampiri Sean. Wanita itu mengenakan jas formal dengan 2 kaki mengenakan stoking Balenciaga berwarna hitam. Dia memiliki sosok yang baik dan sangat cantik. Dia terlihat sangat feminin. Meskipun dia berpura-pura tenang, Sean masih melihat sedikit kegugupan di wajahnya. Hai! Sean mengangguk dan perlahan berdiri diam. Aku manajer Departemen Pemasaran dari industri material Syntex. Ini kartu namaku. Saya harap bisa berkenalan dengan Anda. Wanita itu mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Sean dengan 2 tangan. Tadi Sean dikelilingi oleh para bos dari industri properti. Dia sama sekali tidak berani menghampiri. Melihat tidak ada orang di sekitar Sean, akhirnya dia memberanikan diri untuk menyapa. Namun, suasana hati wanita ini saat ini sangat gelisah. Kedua kaki yang mengenakan stoking hitam juga gemetaran secara refleks. Bagaimanapun, pemuda berusia 20-an tahun ini adalah orang kaya dengan kekayaan puluhan triliun. Tokoh besar semacam ini, tentu saja terdapat semacam aura yang kuat. Bahkan, meskipun Sean mengabaikannya dan melintas dari depannya, dia juga tidak berani mengatakan sesuatu. Industri material Syntex. Namun, hal yang tidak dia duga adalah ternyata Sean menyambut kartu namanya. Bahkan melihatnya dengan serius. Ya, benar. Wanita itu mendongak tersanjung dan ingin memperkenalkan perusahaan mereka kepada Sean, tetapi ketika ingin berbicara, dia merasa gugup. Aku sudah ingat. Sean mengangguk ringan, lalu menyerahkan kartu nama itu kepada Hans di belakangnya. Terima kasih Tuan Lane. Wanita itu mengangguk terus-menerus. Detak jantungnya juga tiba-tiba bertambah cepat. Awalnya, dia tidak berharap Sean akan menerima kartu namanya.
Tidak sangka Sean tidak hanya menerimanya, tetapi juga begitu ramah. Ini membuatnya merasa seperti mimpi. Bagaimanapun, saat dia berada di aula acara tender, Sean begitu tegas dan sombong. Real Estate Woodland sebagai perusahaan besar dengan aset beberapa triliun pun dipermalukan olehnya. Sulit membayangkan orang yang begitu mendominasi dan berkuasa memiliki sisi yang begitu ramah. Kelihatannya Real Estate Woodland pasti pernah memprovokasi Tuan Lane. Wanita itu berdiri di tempat dan melihat Sean pergi sambil bergumam pada dirinya. Di ruang perjamuan, semua orang mengambil tempat duduk. Banyak orang yang ingin duduk berdekatan dengan Sean, tetapi tidak berani duduk terlalu dekat, sehingga suasananya agak canggung. Tidak lama kemudian, Theo dan sekelompok orang yang menyelesaikan segala administrasi juga datang ke ruang perjamuan. Tuan Seth, bagaimana? Apa Tuan Lane benar-benar memenangkan lahan ini? Seorang bos baru saja duduk, orang-orang di sekitarnya langsung berbisik. Namun, Tuan Seth ini terdiam belasan detik, barulah perlahan mengangguk. Kalau diceritakan mungkin kalian tidak percaya. Asisten Tuan Lane ini langsung membayar 10 triliun di tempat dan mendapatkan perjanjian pengembangan lahan. Bisa dibayangkan betapa kayanya. Ketika Tuan Seth berkata seperti itu, semua orang merasa takjub. Berani berteriak pada acara tender mungkin tiada apa-apanya. Namun, terkait Theo membayar 10 triliun secara langsung tentu akan mengejutkan semua orang. Awalnya, masih ada beberapa orang yang meragukan kekuatan Sean. Bagaimanapun, Sean benar-benar terlalu muda dan tidak memiliki ketenaran di ibu kota selatan. Siapapun tidak berani menjamin apa Sean sedang berpura-pura kaya. Namun, sekarang tiada yang berani meragukan kekuatan Sean. Tuan Lane, biarkan saya bersulang untuk Anda. Tuan Lane, selamat kepada Real Estate Lane, selamat kepada Tuan Lane. Sontak, banyak orang berdiri dan bersulang untuk Sean. Perjamuan berlangsung dengan meriah. Para tamu yang menghadiri perjamuan di tempat, semua mencoba dengan segala cara untuk berteman dengan Sean. Namun, tiada yang berani menanyakan latar Sean. Jika hari ini Sean hanya mengeluarkan 4 triliun untuk memenangkan lahan ini, maka semua orang akan merasa penasaran terhadapnya. Mereka bahkan ingin mencari tahu tentang asal-usul Sean. Namun, sekarang Sean mengeluarkan 10 triliun. Dalam distrik bisnis yang menjunjung tinggi keuntungan, Sean adalah dewa rezeki yang sebenarnya. Keberadaan seperti master semacam ini, siapa yang berani penasaran? Siapa yang berani menanyakan latar belakang Sean? Bab 1145, tidak tahu aturan? Ketika kekuatan seseorang begitu kuat sehingga orang hanya bisa mengaguminya, tidak akan ada yang ingin tahu identitasnya. Setiap orang hanya akan mencoba segala cara untuk menjilatnya dan membangun hubungan yang baik dengannya. Sama seperti kerabat dan teman di sekitar banyak orang, ketika kamu tidak jauh lebih baik dari mereka, mereka akan iri dan bahkan membencimu. Namun, ketika kamu ratusan kali lebih kuat dari mereka dan mereka tidak akan pernah bisa mengejarmu, kecemburuan ini akan berubah menjadi sanjungan. Saat ini, Sean seperti ini. Para bos kaya di sekitarnya sama sekali tidak peduli dengan identitas Sean dan dari mana dia mendapatkan uang. Mereka hanya perlu tahu bahwa jika mereka dapat menjalin hubungan yang baik dengan Sean, mereka pasti akan memiliki teman yang sangat kuat. Paling tidak, setelah pembangunan sebidang tanah yang dimenangkan oleh Sean dimulai, bisnis bahan bangunan saja dapat mendukung perusahaan bahan bangunan besar yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, siapa yang tidak ingin memiliki hubungan yang baik dengan Sean? Sebaliknya, Sean tidak pernah menolak siapapun yang datang. Jika ada yang mengajaknya bersulang, dia meminumnya. Jika seseorang menyerahkan kartu nama, akan dia menerimanya. Tidak ada sikap sombong, tidak ada superioritas. Ini membuat banyak orang yang hadir merasa sangat nyaman. Bagaimanapun, semua orang menikmati makanan ini dengan sangat gembira.
Mulai hari ini dan seterusnya, semua bos kaya dan berkuasa ini sangat mengingat Sean. Tuan Lane, ada yang ingin bertemu dengan Anda. Menjelang akhir perjamuan, wanita cantik dengan gaun tradisional yang memimpin pertemuan penawaran datang ke sisi Sean dengan langkah yang anggun. Senyum muncul di bibir Sean. Dia tahu bahwa tuan yang sejati akhirnya tiba. Di dunia ini, tidak akan pernah ada kekurangan orang pintar. Orang lain mungkin berpikir bahwa Sean bodoh dengan membeli tanah seharga 70 triliun. Namun ada pepatah yang mengatakan bahwa orang awam hanya melihat penampilan saja, sementara seorang ahli melihat cara dan metodenya. Apakah niat Sean yang sebenarnya hanya untuk menekan real estate Woodland? Pasti ada niat tersembunyi. Real estate Woodland tidak layak menjadi perhatian Sean. Orang lain tidak bisa mengerti dan menebak, tetapi orang pintar pasti akan mengerti maksud Sean. Kalian duduklah dulu. Sean berkata kepada Theo, lalu berdiri dan mengikuti si cantik bergaun tradisional ke belakang. Di sebelah ruang perjamuan, di dalam sebuah ruang kecil. Ukuran ruang ini kecil dan tidak sebanding dengan ruang perjamuan. Namun, dekorasinya jauh lebih mewah daripada dekorasi ruang perjamuan tadi. Pada saat ini, di dalam ruangan itu, seorang pria paruh baya berusia 40-an sedang mengutak-atik perangkat kopi di tangannya. Air yang telah direbus mengepul. Wajah pria paruh baya itu berkarakter Tionghoa, pakaian kasual yang sederhana, fitur wajah yang bagus, dan penampilan yang bermartabat. Jika ada orang di pemerintahan ibu kota selatan yang melihatnya, mereka akan terkejut. Di sebuah kota, ada banyak divisi pemerintahan. Ada yang bertanggung jawab atas keamanan publik, ada yang bertanggung jawab atas pengawasan komersial, dan ada yang bertanggung jawab atas pengembangan dan konstruksi lahan. Pria paruh baya ini adalah pemimpin tertinggi dalam pengembangan lahan dan konstruksi ekonomi. Jika ada orang yang membuat onar dan berkelahi, dia tidak berhak mengurusnya. Namun, setiap pengembangan dan konstruksi tanah di wilayah ibu kota selatan harus mendapat persetujuannya. Jika dia mengatakan dia bisa membangunnya, dia bisa membangunnya. Jika dia mengatakan bangunan itu ilegal, bangunan itu akan segera dibongkar. Kekuatannya sangat besar sehingga tidak ada yang berani meremehkannya. Setidaknya, tidak ada bos teratas manapun di industri real estate ibu kota selatan yang berani melakukan kesalahan di depannya. Sangat sulit untuk bertemu dengannya. Namun, hari ini, dia mengambil inisiatif dan mengundang seseorang untuk datang dan bertemu dengannya. Tuan Sutton, Tuan Lane sudah di sini. Ada ketukan di pintu, dan permintaan terdengar dari luar. Silakan masuk. Pria paruh baya itu mengangguk sedikit, lalu menggunakan sendok untuk mengambil bubuk kopi dan memasukkannya ke dalam teko. Setelah agak mendidih, dia menuangkan kopinya. Aroma kopi yang kaya seketika menyebar. Pintu terbuka, dan Sean masuk dengan perlahan. Namun, si cantik dengan gaun tradisional itu tidak berani masuk ke dalam ruangan dan tetap menunggu di luar. Saat ini, pria paruh baya itu tetap menyeduh kopi dengan serius dan tidak mengangkat kepalanya. Dia sedang menunggu, dan Sean mengambil inisiatif untuk menyapanya. Bagaimanapun, ada aturan untuk semuanya. Pria paruh baya itu menunggu lama, tetapi Sean tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan sebelum pria paruh baya itu sempat berbicara, Sean berinisiatif duduk di kursi. Pria paruh baya itu agak mengernyit. Sean ini tampak agak nakal. Namun, dia tidak tahu, dengan identitas dan visi Sean, mengapa dia harus mengambil inisiatif untuk menyapanya. Pria paruh baya itu mengangkat kepalanya dan menatap Sean selama 2 detik. Sekilas, wajah Sean tampak agak akrab. Ini? Pria paruh baya itu agak ragu-ragu, dan pikirannya berputar-putar. Dia merasa bahwa dia pernah melihat Sean di suatu tempat. Namun,
Dia benar-benar tidak ingat kapan dia bertemu dengan seorang pria muda dengan nama keluarga Lane. Penampilan Sean juga mengejutkannya. Secara umum, bos teratas manapun di industri real estate ibu kota selatan akan sangat berhati-hati di depannya. Lagi pula, tidak peduli seberapa besar proyek yang kamu menangkan, Tuan Sutton yang memutuskan apakah proyekmu dapat dilanjutkan atau tidak. Bahkan jika proyekmu sudah setengah jalan, begitu dia menempelkan kedua segelnya, kamu tidak akan bisa bergerak. Sejak dahulu kala, orang miskin tidak akan bisa melawan orang kaya, dan orang kaya tidak bisa melawan manajemen. Kalimat ini bukannya tidak berdasar. Namun, penampilan Sean begitu tenang dan acuh tak acuh. Seolah-olah dia bisa duduk sejajar dengan Tuan Sutton. Tuan Sutton mengerutkan kening terlebih dahulu, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, merasa lega. Bagaimanapun, orang yang bisa mengeluarkan uang tunai 10 triliun memang bukan orang biasa. Saya, James Sutton, bertanggung jawab atas pengembangan dan konstruksi tanah. James Sutton mengambil inisiatif untuk menghadapi Sean dan mengulurkan telapak tangannya. Sean Lane. Sean mengangguk ringan dan menjabat tangan James Sutton sebagai salam. Bagi orang luar, ini hanyalah jabat tangan sederhana untuk mengenal satu sama lain. Namun, hanya mereka berdua yang tahu bahwa ini sudah menjadi konfrontasi. Sean melihat karakter James, dan James secara kasar menilai gaya perilaku Sean. Singkatnya, di mata keduanya, pihak lain sangat kuat. Terutama James Sutton. Awalnya, ketika dia melihat Sean masih sangat muda, dia mengira Sean adalah pemuda yang bodoh. Namun, begitu dia menjabat tangannya, dia mendapati bahwa penilaiannya sebelumnya agak salah. Tuan Lane, minumlah kopi ini. James menuangkan secangkir kopi untuk Sean, lalu dengan lembut mendorongnya ke depan Sean. Dia tidak terburu-buru untuk membicarakan bisnis, dan Sean bahkan tidak tampak cemas. Ada keheningan singkat di antara keduanya. Sesungguhnya, saat dua orang berbicara, begitu mereka diam, suasananya akan agak canggung. Makin lama keheningan itu berlangsung, akan makin canggung. Lihat saja, siapapun yang tidak dapat menahannya terlebih dahulu akan mengambil inisiatif untuk berbicara. Dan begitu kamu mengambil inisiatif untuk berbicara, kamu pasti akan jatuh ke posisi pasif. Lagi pula, begitu pikiran sejati di hati seseorang terungkap, mudah untuk dituntun oleh pihak lain. Setelah 3 menit penuh, James mengangguk ringan. Dia harus mengakui bahwa pemuda berusia 20-an di depannya benar-benar tidak sederhana. Bab 1146 triliunan disumbangkan. Tuan Lane, Anda orang yang cerdas. Saya suka berurusan dengan orang cerdas. 10 triliun itu berlebih. James Sutton pertama-tama menyatakan persetujuannya terhadap Sean dan akhirnya membicarakan masalah bisnis. Lebih? Lebih juga tidak apa-apa. Sean tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak mencapai angka ini, bagaimana mungkin James Sutton berinisiatif untuk menemuinya? Tuan Lane, pertemuan penawaran yang dipimpin oleh pemerintahan berbeda dengan pertemuan pribadi. James berkata kepada Sean sambil menuangkan kopi. Dion tertegun selama beberapa detik sebelum melanjutkan minum teh dengan kepala tertunduk. Untuk penawaran pribadi, makin tinggi harganya. Meski 20 triliun rupiah, mereka berani menerimanya. Namun, yang lebih penting lagi, pertemuan penawaran yang dipimpin oleh pemerintahan ingin membawa pembangunan dan konstruksi yang lebih baik ke ibu kota selatan. Adapun untuk menghasilkan pendapatan untuk keuangan pemerintah, hal itu hanyalah masalah sampingan. Lagi pula, dibandingkan dengan uang, jasa para petinggi lebih dibutuhkan. Adapun jumlah penawaran tidak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Tidak tepat jika terlalu banyak atau terlalu sedikit. Bagaimanapun, citra mereka sebagai pemerintah ada di sini. Lagi pula,
Mereka berbeda dengan para pebisnis yang hanya memiliki kepentingan di mata mereka. Tuan Sutton, kalau Anda ingin katakan sesuatu, katakan saja. Sean menyesap kopinya dan berkata dengan lembut. 56 triliun sudah cukup. James terdiam beberapa detik, lalu menyatakan permohonannya. Omong-omong, masalah ini agak lucu. Masih ada orang yang menganggap Sean membayar terlalu banyak uang. Namun, hanya Sean dan James yang mengerti ada kalanya makin banyak uang, makin baik. Dengan demikian, bisa terhindar dari masalah yang tidak perlu. Sean adalah orang yang cerdas, jadi James langsung mengatakannya, dan dia percaya bahwa Sean dapat memahami makna yang dalam. Saya akan menyumbangkan uang selebihnya secara gratis. Kami akan mensubsidi panti asuhan di ibu kota selatan. Sean sedikit mengangguk dan langsung mengucapkan kata-kata ini. Mendengar ini, James perlahan membelalakan matanya. Bukan hanya karena sikap Sean yang memperlakukan uang seperti kotoran. Namun karena dia tiba-tiba mendapati bahwa semua ini sepertinya ada dalam rencana Sean. Tidak peduli apa yang dikatakan James, Sean tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia menghadapinya dengan tenang. Tampaknya Sean sudah mengharapkan semua ini. Termasuk pertemuan antara James Sutton dan Sean, dan juga harga psikologis James sebesar 8 triliun, termasuk ekstra 2 triliun, kemana harus digunakan. James mau tak mau berpikir jika semua ini ada dalam rencana Sean. Seberapa jauh kelihayan pemuda ini? Mungkinkah saat dia melangkah ke tempat penawaran hari ini, dia sudah memikirkan beberapa langkah selanjutnya sebelumnya? Dia dipanggil oleh James Sutton karena tawarannya terlalu tinggi. Dia tidak hanya berkenalan dengan James, tetapi juga menyumbangkan 2 triliun, yang memberikan banyak manfaat bagi pemerintah. Makin James memikirkannya, makin dia merasa bingung. Tuan Lane, apa kampung halaman Anda juga di ibu kota selatan? James terdiam selama hampir 1 menit sebelum mengajukan pertanyaan. Sekarang, dia sangat penasaran tentang Sean, jadi dia mau tak mau ingin mengetahui lebih banyak tentang Sean. Saya memang yatim piatu. Ketika saya masih kecil, saya diadopsi oleh panti asuhan. Kemudian, ayah angkat saya membawa saya ke angkatan darat di barat laut. Sekarang, saya sudah pensiun. Sean memandang James dan mengatakan yang sebenarnya. Prajurit di angkatan darat di barat laut. Sebentar, sebentar! James terkejut ketika mendengar kata-kata itu, lalu dia buru-buru duduk tegak. Namun, setelah mengetahui latar belakang Sean di angkatan darat di barat laut, James makin bingung. Dia belum pernah melihat seorang pensiunan tentara dengan sumber keuangan yang begitu besar. Tuan Sutton hanya bersikap sopan. Sean melambaikan tangannya sedikit dan menjawab sambil tersenyum. Dalam hal itu, Tuan Lane, kalau Anda punya permintaan, katakan saja. James mengangguk pelan, lalu berhenti bersembunyi dan langsung ke intinya. Satu percakapan, beberapa konfrontasi. Mereka juga memiliki banyak pemahaman tentang satu sama lain. Tidak perlu bicara omong kosong, lebih baik langsung membicarakan permintaan. Satu pihak memiliki sumber keuangan yang kuat dan perlu berkembang, sementara pihak lain memiliki kekuatan dan ingin berprestasi. Ini jelas merupakan kerjasama yang sangat tepat. Saya ingin Real Estate Lane memenangkan ibu kota selatan. Sean perlahan duduk tegak dan mengucapkan kata-kata ini dengan nada tenang. Wush! Gerakan James yang menuangkan kopi bergetar dan dia tiba-tiba menatap Sean. Dia tidak menyangka bahwa ambisi Sean begitu besar. Namun, kata-kata James tentang masalah ini tidak masuk hitungan. Apakah Real Estate Lane dapat memenangkan ibu kota selatan? James memang dapat memberikan bantuan. Namun, perusahaan itu harus berupaya keras untuk dapat berkembang.
Jika real estate Lane tidak cukup kuat, perusahaan itu pada akhirnya akan sulit untuk maju. Apa Anda mengerti apa yang Anda bicarakan? James meletakkan teko kopi dan agak menyipitkan mata ke arah Sean. Saya sangat mengerti. Real estate Lane memiliki kekuatan. Sean mengambil cangkir kopi dan meneguknya sampai habis. Saya akan berpikir tentang hal ini. James dan Sean saling memandang selama beberapa detik, lalu perlahan mengalihkan pandangan mereka. Selamat tinggal. Sean mengangguk, lalu berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tuh. James menyaksikan Sean pergi, berbagai pikiran melintas di benaknya. Kenapa aku merasa bahwa dia tampak tidak asing? James mengulurkan tangan dan menyentuh dagunya, lalu bergumam kepada dirinya sendiri dengan lembut. Pukul 6 sore. Kediaman keluarga Campbell di ibu kota selatan. Di halaman belakang, Tuan Dion Campbell sedang duduk di kursi mewah, menyaksikan matahari terbenam di kejauhan. Inilah kebiasaannya, berlatih yoga di pagi hari, dan mengolah tubuhnya di sore hari sambil menghadap matahari terbenam. Pada saat ini, seorang pria parubaya datang. Dia adalah putra sulung Dion, Cedric Campbell. Melihat Dion duduk dan bermeditasi, Cedric tidak berani mengganggunya, dan berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Baru setelah Dion membuka matanya, Cedric berani berbicara. Ayah, sebidang tanah yang ingin ayah investasikan sebelumnya telah dilelang. Cedric memandang Dion dan berkata dengan lembut. Pada awalnya, Dion menyukai sebidang tanah itu dan ingin menggunakannya dengan untuk tujuan yang besar. Namun belakangan, karena berbagai alasan, dia melepaskan tanah itu. Namun, Cedric selalu memperhatikan masalah ini. Benarkah? Berapa besar penawaran yang diajukan? Dion sedikit mengangguk dan mengajukan pertanyaan sambil minum kopi. 10 triliun. Cedric terdiam, lalu berkata dengan perlahan. Apa? 10. Dion tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Cedric dengan heran. Ya? 10 triliun. Cedric mengetahui suasana hati Dion, karena saat pertama kali mendengarnya, dia pun sangat terkejut. Perusahaan mana yang punya sumber daya keuangan yang begitu besar? Dion tertegun selama beberapa detik sebelum melanjutkan minum kopi dengan kepala tertunduk. Itu adalah Sean. Cedric berhenti sejenak, lalu berbicara lagi. PVFT? Detik berikutnya, Dion menyemburkan seteguk kopi. Kabut air yang disemburkan bahkan membentuk pelangi di bawah sinar matahari terbenam. Apa katamu? Apa dia putra angkat Jacob, Sean? Apa dia Sean yang datang kepada ayah untuk meminta bantuan beberapa hari yang lalu? Mata Dion membelalak. Untuk sesaat, dia tidak bisa menerima masalah ini. Awalnya dia mengira bahwa Sean tidak punya apa-apa sekarang. Namun, dia tidak menyangka Sean akan memiliki sumber keuangan yang mengerikan.